Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami dari kelompok 6 tentang pola bilangan, barisan, dan juga deret. Sebelum memasuki materi, tahukah kalian apa itu pola bilangan, barisan, dan juga deret? Baiklah, izinkan kami menjelaskan materi tersebut dengan Diaul Aulia yang akan menjelaskan tentang pola bilangan dan dilanjutkan oleh Cici Mai Putri. Barisan bilangan akan dijelaskan oleh Dinar Surya, serta deret bilangan akan dijelaskan oleh Nadifatul Raudia. Dengan kompetensi dasar 3.10, menerapkan pola dan generalisasi untuk membuat prediksi. 3.14, memilih strategi dan aturan-aturan yang sesuai untuk memecahkan suatu permasalahan. 4.4, mengenal pola bilangan, barisan, deret, dan semacam, dan perumunannya, menggunakan untuk menyelesaikan masalah nyata, serta menemukan masalah baru pola bilangan, barisan, dan deret. Dan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan pengertian pola bilangan, barisan, dan deret. Yang kedua, menentukan rumus suku ke N, barisan, dan jumlah suku ke N dengan teliti. Yang ketiga, menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika dan geometri dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang pertama adalah pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Misalnya seperti pola garis lurus, segitiga, persegi, dan masih banyak lainnya. Macam-macam pola bilangan. Yang pertama ada pola garis lurus. Yang kedua, pola persegi panjang. Yang ketiga, pola persegi. Yang keempat, pola segitiga. Yang kelima, pola bilangan ganjil dan genap. Yang keenam, pola segitiga pastel. Yang pertama ada pola garis lurus. Pola garis lurus merupakan pola bilangan yang paling sederhana. Suatu bilangan hanya digambarkan dengan noktah yang mengikuti pola garis lurus. Pada pola garis lurus, rumusnya yaitu UN sama dengan N. Misalnya pada contoh yang A, di sini terdapat dua noktah yang membentuk pola garis lurus, maka noktah ini mewakili bilangan 2. Kemudian yang B, di sini terdapat 3 noktah, maka mewakili bilangan 3. Yang C, terdapat 4 noktah, maka mewakili bilangan 4. Kemudian yang D, di sini terdapat 5 noktah, maka mewakili bilangan 5. Selanjutnya yaitu contoh soal. Gambarkan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk noktah yang berpola garis lurus. Yang A 8, B 11, C 15. Kalau dimasukkan rumusnya, UN sama dengan N, maka U8 sama dengan 8. Jadi jawabannya di sini digambarkan dengan 8 noktah yang berpola garis lurus. Kemudian yang B 11. Jadi di sini juga digambarkan dengan 11 noktah yang berpola garis lurus. Yang C 15, maka digambarkan juga dengan 15 noktah dengan pola garis lurus. Yang kedua yaitu pola persegi panjang. Pada umumnya, penulisan bilangan pada pola persegi panjang ini hanya digunakan oleh bilangan selain prima. Pada pola ini, noktah-noktah disusun menyerupai bentuk persegi panjang. Misalnya, seperti contoh yang A. Pada pola ini mewakili bilangan 6, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian yang B, pola ini mewakili bilangan 8, yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8. Selanjutnya contoh soal. Dari bilangan-bilangan berikut, manakah yang dapat mengikuti pola persegi panjang? Jelaskan dengan gambar. Yang A 15, yang B 16. Jawabnya yang A, bilangan 15 merupakan perkalian antara 3 dan 5. Jadi jika digambarkan polanya menjadi ke atasnya 3, ke sampingnya 5. Nah, pola di atas ini mengikuti
pola persegi panjang. Kemudian yang B, bilangan 16 merupakan hasil perkalian antara 2 dan 8. Jadi, apabila digambar dengan pola persegi panjang, ke atasnya 2, ke sampingnya 8, seperti gambar ini. Yang ketiga adalah pola persegi. Persegi merupakan bangun datar yang semua sisinya memiliki ukuran yang sama panjang. Begitu pula dengan penulisan pola bilangan yang mengikuti pola persegi. Semua noktah digambarkan dengan jumlah yang sama. Pada pola persegi, rumusnya adalah UN sama dengan N pangkat 2. Seperti contoh yang A. Di sini terdapat satu noktah. Noktah ini mewakili bilangan 1, yaitu 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian yang B, pola ini merupakan pola persegi, yaitu mewakili bilangan 4, yakni 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian contoh soal, dengan menggunakan ciri-ciri penulisan bilangan yang memiliki pola persegi, tentukan bilangan manakah yang mengikuti pola persegi? Yang A 60, B 196, C 225. Jawab yang A, bilangan 60. 60 bukan merupakan bilangan kuadrat. Jadi, bilangan 60 tidak dapat digambarkan mengikuti pola persegi. Kemudian yang B, bilangan 196. 196 merupakan bilangan kuadrat dari 14. Jadi, bilangan 196 dapat digambarkan mengikuti pola persegi. Kemudian yang C, bilangan 225. 225 merupakan bilangan kuadrat dari 15. Jadi, bilangan 225 ini dapat digambarkan mengikuti pola persegi. Selanjutnya adalah pola segitiga. Selain mengikuti pola persegi panjang dan persegi, bilangan pun dapat digambarkan melalui noktah yang mengikuti pola segitiga. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan bilangan-bilangan di bawah ini yang mengikuti pola segitiga. A. 1 noktah mewakili bilangan 1. B. 3 noktah mewakili bilangan 3. Dan C. 6 noktah mewakili bilangan 6. Pola segitiga memiliki rumus, yaitu setengah N buka kurung N ditambah 1 tutup kurung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bilangan yang mengikuti pola segitiga bisa kita tuliskan seperti berikut ini. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, dan seterusnya. 1 adalah suku pertama, 3 suku kedua, 6 suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke N. Contoh soal, tentukan 5 bilangan segitiga setelah bilangan 36. 5 bilangan segitiga setelah bilangan 36 dapat ditentukan dengan pola berikut ini, sesuai dengan rumus yang telah saya jelaskan tadi. Dapat diperoleh yaitu 36 ditambah 9 sama dengan 45, 45 ditambah 10 sama dengan 55, 55 ditambah 11 sama dengan 66, 66 ditambah 12 sama dengan 78, dan yang terakhir yaitu 78 ditambah 13 sama dengan 91. Jadi, hasil dari 5 bilangan segitiga setelah bilangan 36 adalah 45, 55, 66, 78, dan 91. Yang kelima, yaitu pola bilangan ganjil dan bilangan genap. Bilangan yang memiliki pola bilangan ganjil atau genap biasanya memiliki selisih 2 angka antara bilangan yang satu dengan bilangan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut ini. A. Pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil memiliki aturan sebagai berikut. 1. Bilangan 1 sebagai bilangan awal, karena 1 termasuk bilangan ganjil yang pertama. 2. Bilangan selanjutnya memiliki selisih 2 dengan bilangan sebelumnya. Misal, 1, 3, 5,
5, 7, 9, 11, 13, 15. Jarak dari angka pertama ke angka selanjutnya itu ditambah 2. Angka kedua ke angka ketiga yaitu ditambah 2. Begitu seterusnya. Jadi jarak setiap angka tersebut selalu sama, yaitu berjumlah ditambah 2. B. Pola bilangan genap. Pola bilangan genap memiliki aturan sebagai berikut. Aturan yang pertama, bilangan 2 sebagai bilangan awal, karena 2 termasuk bilangan genap yang pertama. Aturan yang kedua, bilangan selanjutnya memiliki selisih 2 dengan bilangan sebelumnya. Misal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Jarak dari angka pertama ke angka kedua itu ditambah 2. Jarak dari angka kedua ke angka ketiga juga ditambah 2, dan seterusnya sampai bilangan ke n. Contoh soal. Soal pertama, isilah titik-titik berikut sehingga membentuk pola bilangan genap. Titik-titik, 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 titik-titik 28. Titik-titik, 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 titik-titik 38, titik-titik. Jawaban dari soal pertama. Pola bilangan genap yang dimaksud adalah 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, dan 40. Mengapa dimulai dari angka 20? Karena sebelum angka 28 di soal itu terdapat 4 kolom titik-titik untuk mengisi jawabannya. Jadi, sebelum angka 28 bilangan genap itu dimulai dari angka 20 sampai 26. Begitupun dengan angka setelah 28. Itu terdapat 4 titik-titik. Jadi, setelah 28 adalah angka 30 sampai angka 36. Soal kedua, isilah titik-titik berikut sehingga membentuk pola bilangan ganjil. Titik-titik 51, titik-titik 69. Jawaban dari soal kedua, pola bilangan ganjil yang dimaksud adalah 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, dan 69. Alasan mengapa yang diambil adalah angka 49 karena sebelum 51 hanya terdapat kolom titik-titik berjumlah 1. Dan begitupun dengan angka setelah 51. Total titik-titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi setelah angka 51 adalah angka 53 sampai angka 67, lalu angka 69. Yang terakhir yaitu pola segitiga Pascal. Bilangan-bilangan yang disusun menggunakan pola segitiga Pascal memiliki pola yang unik. Hal ini disebabkan karena bilangan yang berpola segitiga Pascal selalu diawali dan diakhiri oleh angka 1. Selain itu, di dalam susunannya selalu ada angka yang diulang-ulang. Adapun aturan-aturan untuk membuat pola segitiga Pascal adalah sebagai berikut. Aturan yang pertama, angka 1 merupakan angka awal yang terdapat di puncak, yaitu di atas sendiri. Aturan yang kedua, simpan 2 bilangan di bawahnya, oleh karena angka awal dan akhir selalu angka 1. Kedua bilangan tersebut adalah 1. Aturan yang ketiga, jumlahkan bilangan yang berdampingan, kemudian simpan hasilnya di bagian tengah bawah kedua bilangan tersebut. Dan aturan yang terakhir yaitu proses ini dilakukan terus sampai batas susunan bilangan yang diminta. Berikut ini adalah gambaran dari aturan-aturan yang telah saya sebutkan tadi. 1 adalah angka yang ada di puncak di atas sendiri. Angka di samping ini adalah angka yang awal dan yang ini adalah angka yang akhir. Angka awal dan angka akhir selalu angka 1. Kalau yang angka 2, 3, 4, 5, 10 ini itu berasal dari ini. Angka 2 adalah jumlah dari angka 1 ditambah angka 1. Hasilnya 2, ditaruh tengah-tengahnya antara ini dan ini.
Begitupun juga dengan 3, yaitu berjumlah maaf. Untuk angka 3 ini adalah hasil dari jumlah 1 dengan 2, yaitu 3 ditaruh di hasil tengah-tengahnya ini. Angka ini juga seperti ini, dan untuk 4, 5, 6, 10 juga seperti itu aturannya ya, yaitu penjumlahan dari angka di atasnya kanan kiri, lalu hasilnya ditaruh di tengah-tengahnya. Baik, selanjutnya barisan dan deret. Pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Barisan bilangan biasanya ditulis U1, U2, U3, dan seterusnya, dan juga UN. Bilangan pertama atau suku pertama dilambangkan dengan U1, suku kedua dengan U2, suku ketiga dengan U3, dan suku ke-N dengan UN, dan N bilangan asli. Berdasarkan polanya, barisan bilangan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Agar kamu lebih memahaminya, perhatikan uraian berikut ini. Jumlah uang saku kamu kelas 1 SD yaitu 5.000. Lalu uang sakumu ketika kamu kelas 2 SD bertambah menjadi 7.000. Kemudian uang sakumu ketika kelas 3 SD bertambah menjadi 9.000, dan begitu seterusnya. Kalau diperhatikan, kenaikan uang saku kamu setiap tahunnya yaitu 2.000. Urutannya adalah 5.000, 7.000, 9.000, dan seterusnya. Nah, urutan jumlah uang saku kamu yang selalu naik dengan konstan memiliki pola pertambahan yang tetap. Inilah yang merupakan gambaran konsep dari barisan aritmatika. Jadi, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Rumusnya yaitu UN sama dengan A plus buka kurung N-1 tutup kurung B. Langsung saja ke contoh. Diketahui barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke-N dari barisan tersebut. Jawab. U1 atau sama dengan A sama dengan 2. Selisih dua suku yang berdekatan adalah 3 atau beda B sama dengan 3. Jadi rumus suku ke-N dari barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya ialah UN sama dengan A plus N-1 B. A-nya kita ganti dengan 2, yaitu 2 ditambah N-1 dikalikan dengan 3. UN sama dengan 2 ditambah 3N min 3. UN sama dengan 2 ditambah 3N dikurangi 3. UN sama dengan 3N dikurangi 1. Contoh yang kedua, seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta rupiah. Setiap tahun gaji tersebut naik 500.000 rupiah. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut pada tahun ke-10 adalah. Jawab. Gaji pertama disebut suku pertama atau A, yaitu 3 juta rupiah. Jumlah kenaikan gaji per bulan disebut beda atau B, 500.000 rupiah. Jumlah uang yang diterima pegawai pada tahun ke-10 disebut UN. Maka pembahasannya yaitu UN sama dengan A plus N dikurangi 1 B. UN sama dengan 3 juta rupiah ditambah 10 dikurangi 1 kurung dikali 500.000 rupiah. UN sama dengan 3 juta rupiah ditambah 9 dikali dengan 500.000 rupiah. UN sama dengan 3 juta ditambah 4.500.000 sama dengan 7.500.000 rupiah. Jadi jumlah gaji pegawai yang didapatkan selama 10 tahun adalah 7.500.000 rupiah. Barisan yang kedua yaitu barisan geometri. Barisan geometri
adalah barisan yang mempunyai perbandingan atau rasio antara dua suku yang berurutan secara tetap. Rumusnya yaitu UN sama dengan A dikalikan R dipangkatkan N dikurangi 1. Dengan keterangan A sama dengan suku pertama, R itu rasio, dan juga N sama dengan banyaknya suku. Langsung kita ke contohnya. Diketahui barisan geometri 2, 6, 18, 15, dan seterusnya. Tentukan suku kelima dari barisan tersebut. Diketahui A sama dengan 2, R sama dengan suku kedua atau U2 dibagikan dengan U1 atau suku pertama, yaitu 6 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Ditanya yaitu U5 atau suku 5. Jawab UN sama dengan A dikalikan dengan R pangkatkan N min 1. U5 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 5 dikurangi 1. U5 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 4. U5 sama dengan 2 dikalikan dengan 8 besar. U5 sama dengan 162. Contoh yang kedua. Sebuah tali dibagi menjadi 6 bagian yang panjangnya membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 3 cm dan yang paling panjang 96 cm, maka rasio dari bagian tali satu ke tali berikutnya adalah. Langsung ke jawabannya. Diketahui A sama dengan 3, UN sama dengan U6 sama dengan 96. Maka pembahasannya yaitu UN sama dengan AR atau A dikalikan dengan R dipangkatkan N dikurangi 1. U6 sama dengan 3 dikali R pangkat 6 dikurangi 1 sama dengan 96. Kita pindahkan 96 ke ruas yang kiri dengan 3. 96 dibagikan dengan 3 sama dengan R pangkat 5. 32 sama dengan R pangkat 5. Kita pangkatkan sama dengan 5 biar bisa dicoret. 2 pangkat 5 sama dengan R pangkat 5. 2 sama dengan R. Jadi rasio dari bagian tali satu ke tali berikutnya adalah 2. Yang ketiga adalah deret. Pada materi sebelumnya kita kan telah mempelajari barisan bilangan, baik itu barisan aritmatika maupun barisan geometri. Nah, sekarang bagaimana jika suku-suku dalam barisan bilangan tersebut dijumlahkan? Misalnya, diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, 17. Jika barisan tersebut dijumlahkan, kan akan menjadi 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus 14 dan plus 17 dan seterusnya. Nah, bentuk seperti ini disebut deret bilangan. Jadi, deret bilangan adalah jumlah suku-suku suatu barisan bilangan. Sebagaimana halnya barisan bilangan, deret bilangan pun dibagi menjadi 2 bagian, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Yang pertama, deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku barisan dari aritmatika. Deret aritmatika dirumuskan dengan Sn sama dengan 2A plus N-1 dikali B, di mana Sn adalah jumlah N suku pertama, dan A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah banyak suku barisan. Kita masuk dalam contoh. Yang pertama, tentukan jumlah 30 suku pertama dari deret aritmatika 4 plus 8 plus 12 plus 16 dan plus 20. Cara menjawabnya, kita cari dulu nilai A dan B. Nilai A kan suku pertama, suku pertamanya 4, jadi A sama dengan 4, dan B kan beda. Selisih antara suku kedua dan suku pertama kan 4, jadi B-nya sama dengan 4. Lalu yang ditanyakan, tentukan jumlah 30 suku pertama. Jadi S30 adalah, kita masukkan ke rumus, setengah N 2A plus N-1B setengah kali N-nya kan 30. 30 dikali
2 dikali A, A-nya 4, plus N 30 min 1 dikali 4. 15 kali 8 plus 29 dikali 4. 15 dikali 8 plus 116. Hasilnya adalah 1860. Contoh yang kedua, misalkan ada suatu produksi pupuk organik menghasilkan 100 ton pupuk pada bulan pertama. Setiap bulannya produksi pupuk menaikkan produksinya secara tetap, yaitu 5 ton. Lalu jumlah pupuk yang diproduksi selama 1 tahun adalah, cara menjawabnya kita tentukan dulu nilai A, yaitu suku pertama. Suku pertamanya adalah produksi bulan pertama, yaitu 100 ton. Dan nilai B-nya adalah kenaikan produksi, yaitu 5 ton. Lalu yang ditanyakan kan jumlah produksi selama 1 tahun. Jadi S-nya adalah 12. Penyelesaiannya, kita masukkan ke dalam rumus. S, N-nya 12, S12 sama dengan 12 per 2, buka kurung 2 kali 100 ditambah 12 min 1 kali 5. Jadi S12 sama dengan 6 dikali 200 plus 55. S12 sama dengan 6 dikali 225. Jadi hasilnya adalah 1530. Jadi jumlah pupuk yang diproduksi selama 1 tahun adalah 1530 ton. Yang kedua ada deret geometri. Sama seperti deret aritmatika, deret geometri pun merupakan jumlah suku-suku dari suatu barisan geometri. Coba kamu perhatikan barisan geometri berikut. Ada 1, 3, 9, 27, 81, 243, dan seterusnya. Jika kamu menjumlahkan suku-suku barisan geometri tersebut, akan diperoleh 1 plus 3 plus 9 plus 27 plus 81 plus 243, dan seterusnya. Nah, bentuk seperti ini disebut dengan deret geometri. Jadi deret geometri adalah suatu deret bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Rumus deret geometri ada 2. Jika R lebih dari 1, maka rumusnya adalah Sn sama dengan A, buka kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Dan jika R kurang dari 1, maka Sn sama dengan A, buka kurung 1 min R pangkat N per 1 dikurangi R. Di mana R adalah rasio, Sn adalah jumlah suku, A adalah suku pertama, dan N adalah banyaknya suku. Kita masuk dalam contoh. Pada sebuah deret geometri, rumus jumlah suku ke N-nya adalah Sn sama dengan 2N kuadrat plus 4N. Tentukan nilai suku ke 9 dari deret tersebut. Untuk mencari suku ke N, jika diketahui jumlah nilai suku-sukunya, maka rumus yang berlaku adalah UN sama dengan Sn min S dikali N min 1. Jumlah nilai 9 suku pertamanya adalah Sn sama dengan 2N kuadrat plus 4N. Kita masukkan langsung ke rumus ini. Jadi S9 sama dengan 2 dikali 9 kuadrat plus 4 dikali 9. Sama dengan 2 dikali 81 ditambah 36. Jadi hasilnya 198. Lalu jumlah nilai 8 suku pertama. Berarti S8 sama dengan 2 dikali 8 kuadrat plus 4 dikali 8. 2 dikali 64 ditambah 32 hasilnya 160. Maka nilai dari suku ke-9 adalah S9 dikurangi S8, yaitu 198 dikurangi 160. Hasilnya adalah 38. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.